mau seperti Islam mau berjamaah, tapi bisa juga dilakukan di rumah apabila orang tidak bisa berjamaah kan begitu. Ada nggak sih hari-hari tertentu juga Pak harus berjamaah di jam-jam segini dan seterusnya? Gimana Pak? Gimana? Apakah wajib selalu harus selota di gereja atau kalau misalnya nggak sanggup cukup di rumah saja? Bagaimana Pak? Ya, kalau mau di rumah, ya di rumah. Karena kan itu kan sembahyang harian ya. Ya, Sembahyang harian ya di mana kita berada, ya kita lakukan gitu. Tapi kalau i- untuk berjemaah, ya wajib di gereja gitu ya pada hari Minggu atau hari-hari besar lainnya gitu. iya ya. Jadi kalau saya, menurut saya Pak ya, saya lebih apresiasi loh. Rata-rata kalau Kristen Ortodok tuh orangnya sopan, santun dalam memberikan argumentasi gitu. Eh, Kenapa Bapak Kristen Ortodok tapi ada di Indonesia? Gitu, pertanyaannya Pak. Maksudnya gimana? Ada kan di Indonesia, kenapa nggak ikut mayoritas saja yang misalnya ada ke denom yang mayoritas di sini? Kalau Ortodok di Indonesia agak sedikit loh Pak. Iya, kita ada sekitar, kalau saya nggak salah, ada sekitar 600 ya, 600, iya, sekitar Hmm, segitu, 600 orang, Pak. 600 umat. Ya, Kenapa saya kenapa saya Kristen Ortodoks? Ya itu tadi, apa namanya, cara melakukan ibadahnya itu ya sesuai dengan nalar pikiran saya gitu kan, dan yang sesuai ya, dengan apa yang tertulis dalam kitab suci itu sendiri, dan itu nggak akan pernah jauh dari awal-awal mulanya gereja ini ada gitu. ya. Gereja mulai bertumbuh gitu kan, mulai berkembang. Ya kira-kira seperti itu sih. Bapak kenal ini Pak, siapa sih namanya Pak B, yang ketua umum Katolik Ortodok Pak. Ada juga Katolik Ortodok loh Pak di Yang Indonesia. mana itu Pak? Pak Ah, siapa? siapa ya lupa namanya ya. Oke, lupakan saya juga lupa namanya tapi ada ketua umum. eh Aduh, siapa lagi ke teman-teman? GOI. Sebentar. Bukan. Pak siapa? Pak Daniel Biantoro. Ya, Biantoro. Betul. Heeh. Iya. Iya, Be- gereja Ortodoks disebut Katolik ya karena eh, gereja itu sifatnya universal, Oke. atau dalam, kalau misalkan dalam bahasa ini ya Hmm. disebut universal Katolik gitu. Makanya Ortodoks juga disebut Katolik, ya itu benar gitu. Hmm. Kalau Saya lihat kemarin ngomong, Pak ada perbedaan sekali gitu ya. Pak Biantoro itu eh, kan ada juga Romo Deso. Ini agak ke dalam dikit ya Pak ya. Cara memandang Yesua Masia itu. Yang mati disalib menurut pendeta atau Romo Deso itu mengatakan bahwa yang disalib itu adalah ya Tuhan itu sendiri, karena kalau manusia yang mati itu artinya manusia yang menebus dosa gitu ya. Terus kalau Biantoro itu mengatakan bukan manusianya yang mati disalib begitu. Kalau untuk Ortodok Pak percaya nggak sih memang Yesus itu mati disalib Pak? Sama nggak sama mereka Pak? sama. Sama ya Pak ya. Karena kan, tapi kalau yang mengatakan Tuhan yang mati, itu nggak sesuai dengan ajaran iman gereja Ortodoks sebenarnya Pak. Karena yang Hmm. matinya itu adalah kemanusiaannya gitu. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau kemanusiaannya Hmm. yang mati, artinya Kristen ini yang menembus dosa mereka itu manusia, bukan Tuhan. Karena kan ketuhanan itu kan Mm-mm. adalah roh ya Pak ya. Mm-mm. Eh, eh, Dalam apa ya, kita bisa bilang wujudnya ya kira-kira Iya, seperti iya, itu. iya, Pak. Eh, dan Kalau kalau dalam hukum, kenapa? kalau Ortodok menganut ini juga nggak sih, Pak? Trinitas, Pak? Iya, justru keimanan Allah Tritunggal itu lahir dari gereja Ortodoks, Pak. Oh, gitu. Iya, Perisainya berbeda ya, Pak ya? apa Dengan itu? perisai Barat Trinitas dengan perisai Ortodok. Berbeda apa sama, Pak? Segitiga terbalik itu.
Berbeda. Saya mau Berbeda bilang ya Pak ya? berbeda. Iya, iya. Iya, karena begini, Iya. kita itu bersumbernya itu adalah dari Allah Bapa, gitu Mm-mm. ya. Sementara kalau Katolik itu bersumbernya itu dari Bapa Yesus, gitu. Mm-mm. Oke. Saya Iya. serahin ke yang lain Jadi, nih. Saya nggak boleh monopoli dong. Siapa? Silakan Stoteta mungkin. Saya sih masih banyak pertanyaan. Enak nih Pak Albert ini orangnya santuy, diskusinya Nanti saya gitu. belakang-belakang aja sebagai host. Silakan yang lainnya. Ini bukan Lanjut, ini bukan lanjut debat aja Bang ya. Handi. Iya, Ini lanjut bukan- aja Bang Handi. Mantap itu Bang. Kok si Petru turun? Dia Petro, sinyalnya dia. Iya. Dari izin Bang Andi. Dari Iya. Matius 16:18 tadi yang bangun gereja siapa Bang? Boleh saya tahu Bang? Katanya tadi Abang bilang di Matius 16:18 itu yang bangun itu Yesus ya. Di abad ketiga, di tahun ke-34 tertera di tadi saya cek di Google itu. iya, maksudnya begini, gereja itu bukan bangunannya, Bang. Itu yang harus dulu kita ketahui, ya. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi umatnya, orangnya. Karena arti kata gereja ini diambil dari kata eklesia, ya. Kata eklesia ini artinya jemaat, gitu. Nah, makanya kalau kita baca di Matius 16 ayat 18 itu dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku inilah yang dimaksud dengan mendirikan jemaatku. Nah, itu dia tadi yang mendirikan gerejaku, mendirikan eklesia, gitu kira-kira, Bang. Markus berapa itu ya? Matius Bang, Matius 16:18. Matius 16 Matius 16:18. 18. Ya, Matius, sorry. Dan aku Jadi berkata kepada Bang Hidayah yang pernah menjadi oten dulunya, bagaimana menanggapi dengan Matius 16:18 itu Bang? Silakan Bang. Oh ini kalau sama saya ini ngaco nanti ini. Karena gini ya, ada beberapa hal di sini sebenarnya. Sebelum ke situ, Bang Bang Albert, boleh ya kira-kiranya berkenan sama saya ya? Kita santai-santai aja ya? Iya, Boleh ya? boleh tidak masalah. Sebelum kita ke situ Bang, saya mau tanya karena ini ortodoks kan, jangankan Kristen di ini ya di Indonesia mungkin juga belum mengetahui begitu detail tentang tata cara ibadah. Kristen di Malaysia Bang langsung tidak tahu apa itu ortodoks. Itu yang dinominasi daripada abad pertama atau di penciptaan awal-awalnya di Roma. Itu yang ada dua dinom yaitu Katolik dan Ortodoks. Dan yang saya mau tanyakan adalah apakah Ortodoks ini Bang masih berkonsepkan memanggil susuk Yesus ini sebagai Tuhan? Iya. Oke. Jadi kalau begitu Bang, ini saya tanggapi beberapa hal ya. Di sini di Markus 16:18 itu di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perkataan Yesus kan Bang ya? Betul. Jadi sekarang Anda mengutip tadi ayat ini dalam King of James. Sementara kalau bahasa Melayunya batu karang, tetapi kalau King of James ini dikatakan menurut Anda tadi ini gereja Bang ya, betul ya? Nah, gini Bang. Jadi persoalannya di sini gini. Kalau King of James, Yesus ini kan sebagai Lord. God itu sebagai Tuhan. Ini bagaimana ya Bang? Ini berguna pakainkah ketika diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Lord ini menjadi Tuhan dan gereja itu adalah betul-betul gereja, atau ditulak yang sebagainya Bang? Seperti contoh ya, saya kasih contoh ini. King of James, Injil Matius bab 19 nomor 29 di situ menjanjikan 100 wife, 100 kali lipat istri. Nah, tetapi kalau di Lai tidak ada. Hanya tinggal saudara-saudaranya, kawanan-kawanan hewannya. Ibu terakhir. Ibunya. Nah, ini Bang yang sebelum saya ke lebih jauh, coba Bang ditanggapi kenapa kira-kira gereja ini kalau dalam King of James kalau saya tidak salah juga tidak ada gereja. Tetapi kalau yang Lord ini kemudian berubah menjadi Tuhan dalam wilayah ini, Anda benarkan Bang? Kira-kira seperti bagaimana acuannya itu Bang? Silakan. Lord disebut sebagai Tuhan itu memang kita acuannya kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 itu ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita mau mengatakan kenapa Lord jadi Tuhan, ya sebelum adanya Lai, umat Kristen itu sudah mempercayai Yesus itu Tuhan. Gitu ya.
bahkan bahkan ketika pada konsili Nikea itu sendiri ada itu si Prakses kalau saya nggak salah atau Arianisme, Prakses lebih tepatnya ya. Mm-mm. Prakses ini menolak menolak Yesus itu adalah Tuhan gitu. Padahal sebelumnya gereja sudah percaya Yesus itu Tuhan gitu. Nah, Oke. akhirnya karena Prakses atau Arianisme kalau saya nggak salah itu ya, akhirnya gereja eh, menyatakan pengajaran diajarkan oleh Praxeas dan Arianisme ini adalah ajaran sesat begitu. Nah, jadi sebelum ada lai atau sebelum Kristen itu ada di Indonesia, gereja atau Kristen itu sendiri sudah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau berbicara soal roh menjadi Tuhan, kita kembali kepada kurios gitu ya. Kalau Oke. kita buka dari Matius 7 ayat 21 sampai 22 itu dikatakan itu juga menggunakan kalimat yang sama, kurie gitu ya. Korea. Kurie ini kurie artinya Begitu Tuhan juga juga, di situ ya. gitu. Gimana Iya. Bang? Nah, Tuhan, nah, Tuhan, Tuhan atau Tuhan, apa? Tuhan, Tuhan. Uh, Korea Nah, itu Tuhan Bang ya? iya. Nah, lalu kita kalau kita mengacu kepada Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 13 ayat 13 juga mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Nah, kata dasar yang digunakan juga adalah sama, yaitu kurios. Kurie dan kurios ini tidak berbeda gitu. Jadi kalau mau kita katakan uh, ya pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. umat Islam sendiri ya Yesus juga menolak kok dirinya disebut Tuhan begitu ya. Nah ternyata di Matius kalau kita pahami justru kata kalimat yang sama itu adalah kurie Oke, dan kurios gantian dari mungkin Bang Albert ya. Mungkin kita gantian karena saya sudah nangkap poinnya. Intinya Yesus dibenarkan menjadi Tuhan dengan kata kurie ya. Jadi sebelum ya kita ke karena sini ada beberapa poin yang dan saya bukan mau hanya tanggapi. dari kurie itu saja, dari Yohanes 1 ayat 1 itu juga Iya itu ya, adalah yang ya Yesus nanti adalah saya ini Allah Bang, saya sudah nangkap. gitu. Saya sudah nangkap ya Bang. Kita santai ya Bang ya. Pertama Ya. Bang, kalau saya secara pribadi, kalau saya sebagai Kristen, pada saat ini kalau saya sebagai Kristen, saya tidak menolak ayat itu Bang. Yohanes 1 Mhm. pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Keimanan Kristen di Yohanes 1:14-nya, betul tidak? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia Dan dan itu ia dirujuk kepada Yesus, betul kan Bang? Mhm. Nah, di sini sebelum ke kata Tuhan ada hal penting yang mungkin saya tanggapi dan mungkin Abang boleh tanggapi. Kejadian 1 nomor 26, selanjutnya berfirmanlah Allah, ya camkan ya, ini perkataan firman Allah ini Bang. Sebelum saya ke otoritas yang terendah sedikit. Selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti betul manusia itu dari firman kata Tuhan Allah. Kedua, ini yang rendah sedikit ya, rendah sedikit. Ini dari Yesus. Tadi kata Allah, sekarang kata Yesus. Di dalam Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi ayat ini mengatakan, dua perkataan ini dari Allah dan dari Yesus mengatakan bahwa firman ini, manusia ini adalah dari Allah, dari firman Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan kami, umat muslim, kenapa kata-kata Yohanes dipercayakan sebagai perkataan menunjuk kepada Yesus, sedang firman Allah sebelumnya dan firman Yesus itu kira-kira tertolak itu bagaimana Bang? Sebelum saya ke Tuhan tadi. Silakan. Kenapa kalimat perkataan Yohanes itu ditujukan kepada Yesus gitu? Ya, kenapa dibenarkan Firman maksudnya? Allah. Ya, kenapa Heeh. digunakan guna pakai untuk Yesus sementara Tuhan berfirman tertolak, Yesus berfirman tertolak, tetapi kata-kata Yohanes diambil. Itu gimana, Bang? Iya, begini ya. Penciptaan dunia ini kan kalau kita baca dari Galatia kalau saya nggak salah itu dikatakan bahwasanya eh, di dalam Dia segala sesuatu itu diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia. Itulah yang disebut dengan Yesus Kristus. Itu di Manusia Efesus. diciptakan Itu di Kolose, gimana? Bang. Kolose 1:15 itu yang kamu baca. Sekarang yang Nah, saya mau jadi fokuskan di sini adalah firman itu yang menjadi manusia, Bang. Coba dijelaskan ke saya, kenapa firman Allah tertolak? Kejadian 1:26, firman Yesus Matius 4 ayat 4 tertolak, kesaksian Yohanes
terambil menjadi ketuhanan Yesus. Menunjuk kepada Yesus sebagai Allah itu sendiri atau Tuhan itu. Iya, karena kan firman itu yang kita ketahui itu sifatnya kekal, begitu ya. Dan kenapa disebut sebagai firman itu adalah Allah? Ya, firman itu tidak memiliki sifat daripada Allah itu sendiri. Firman yang menjadi manusia, begitu. Jadi kalau Yesus adalah firman Allah dan Yesus adalah Allah itu sendiri, ya karena dia adalah firman yang keluar dari Allah. Gitu. Jadi kalau saya pribadi Bang ya, Bang Albert, kalau saya pribadi, kalau saya andai saja kan tadi saya bilang kalau andai saja saya Kristen, saya percayakan perkataan Yohanes ini mengulangi perkataan firman Allah dan mengulangi perkataan Yesus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar dari Allah. Itu kamu baca Kejadian 1:26 dan Matius 4 nomor 4. Di sini Yohanes mengulangi, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang sebelum ke Tuhan tadi, karena ini nanti saya tampilkan data, di Yohanes 12 nomor 21, ada juga sosok yang lain yang dipanggil Kurie, yaitu Filipus. Nah sekarang Bang coba dijelaskan dulu ke saya biar teman-teman nangkap. Bagaimana kesaksian Yohanes ini diambil kesaksian sama teman-teman Kristen bahwa ini menunjuk ketuhanan Yesus. Sedang firman Allah dan firman Yesus tertolak. Saya kurang mengerti dan kurang mengerti ya. Oke. Kalau antum kurang ngerti, saya kasih jelas ya, Bang ya. Begini. Kenapa itu kami guna pakai? Karena yang kenapa itu saya guna pakai ya, mohon maaf. Karena saya ini pelaku firman. Ini anggap saja saya Kristen ya, Bang ya. Saya pelaku firman. Bila kita pelaku firman, artinya bukan kita mengasumsikan firman. Ini jelas. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari firman-Nya menurut gambar dan rupa Dia. Pelaku firman sebagai saya, yang tadinya Yesus yang saya tuhankan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Berarti ini yang saya guna pakai. Tetapi mohon maaf Bang, sebagai seorang pelaku firman, ketika ada satu orang yang bersaksi di luar daripada Tuhan, di luar daripada Allah, yang kemudian saya ambil kesaksian itu menjadikan ketuhanan dia itu benar, sedangkan ini kesaksian satu orang menurut Injil Matius di Yohanes 5:34 kalau tidak salah, kesaksian dari Yesus itu sendiri tidak benar, melainkan kesaksian dari Bapaknya. Jadi ini tertolak ini Bang, kalau dasar saya di sini sebelum ke ketuhanan tadi. Karena Bang Albert ya, ini kan diskusi santai. Kita membaca dari Injil Matius sampai kepada Wahyu. Yang selalu dikatakan oleh Yesus, Dia itu adalah pengajar dari Tuhan. Kamu tidak dapat melihat Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga percaya kepada Dia yang mengutus aku. Karena apa yang aku perbuat adalah yang diperintahkan olehnya, dari Dia. Itu di Yohanes 14 dari nomor 12 sampai kepada 26. Nah, di sini Bang Albert, yang terdapat di dalam Bible kemudian 18 ayat Yesus adalah nabi. Kalau utusan ada 138 ayat utusan dari Tuhan. Nah, sekarang ini terbantah Bang ketuhanan Yesus. Di dalam Bible saja saya belum menggunakan Kasih data kesempatan ini. ya, jangan terlalu banyak. Kasih kesempatan dia menjawab. Begini, kami sebagai orang Kristen itu tidak menolak kenabian Yesus. Itu yang pertama. Karena dia juga memiliki natur daripada kemanusiaan itu. Begitu ya. Dan kami juga tidak menolak Yesus itu sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri. Kalau Yesus tidak disebut sebagai nabi, maka dia akan dituduh sebagai nabi palsu. Begitu. Kalau Yesus tidak diutus oleh Bapa, yaitu tadi akan terjadi namanya tuduhan-tuduhan itu tadi. Oh, Yesus itu nabi palsu begini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kami Yesus sebagai nabi, itu bahaya itu Bang, gitu. Bang Hidayat, izin ya.
Bang Albert, Halo, Bang sebentar. Albert, oh ya Saya belum salah, sorry. sebentar lagi mau izin ya, karena besok mau kerja juga. Gereja Oh iya Mission. iya Ya, iya. saya turun dulu Bang. Oh ya, Bagaimana, oke. Pak Albert, bagaimana cara membedakan Mm-mm. dan menyamakan kepada Yesua Amasia, Mm-mm. dia seorang nabi, dia rasul, dan dia juga Tuhan. Bagaimana bisa ada gelar Tuhan, ada gelar rasul, ada gelar nabi kepada manusia Yesus ini? Kira-kira pakai akal apa atau pakai data apa seorang manusia bisa diberi gelar Tuhan dan bisa juga diberi gelar rasul? Bukankah Tuhan itu adalah sembahan dan nama Tuhan itu adalah Yesus juga yang disembah umat Kristen? Tapi dia seorang rasul, dia seorang nabi. Bagaimana bisa menerangkan supaya sehat itu nangkap gitu loh Bang? Kira-kira seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala Silakan Pak wabarakatuh. Albert. Iya, sebagai contohnya saja ya, misalkan sosok presiden itu sendiri, gitu ya. Bagaimana Jokowi itu bisa disebut sebagai anak, tapi dia juga sebagai presiden, gitu ya. Bagaimana dia bisa disebut sebagai penguasa, sementara dia juga adalah ayah dari anak-anaknya, begitu. Jadi gelar jabatan itu adalah segala kepenuhan yang ada di dalam Kristus, gitu. Dia juga adalah Mesias, dia juga adalah Allah itu sendiri, dia juga adalah nabi, dia juga adalah sebagai utusan, kira-kira seperti itu. Ya sama seperti kita lah, kita gitu ya. Baik, baik, saya tangkap Bang. Ya, Jadi kalau Anda mengambil analogi ke presiden, dia juga bapak, dia juga presiden, dia juga anak dari orang tuanya, oke. Tapi kalau untuk Yesua Amasia Bang, kalau diberi gelar Tuhan, menurut Abang, gelar yang mana yang paling tinggi? Nabi, nabikah, rasulkah, Tuhankah dalam gelar Yesus ini Bang? Apakah gelar ini yang ketiga ini sama yang disandang oleh Yesua Amasia? Menurut Anda gelar yang paling tinggi yang mana Bang? kalau kita mengatakan gelar yang mana yang paling tinggi dalam Diri Yesus? sebagai dia Tuhan, ya Ah, itu ya dia sebagai Tuhan gitu. Oke, Ya sebagai kalau dia Tuhan. sebagai manusia, dia adalah nabi gitu. Oke, baik. Kalau gelar yang paling tinggi dalam Yesus, dia sebagai Tuhan. Terus siapa yang memberi gelar dia rasul dan nabi? Dirinya sendiri kah? Atau gelar Tuhannya kah yang memberi gelar kepada dirinya? Menurut Abang bagaimana? Nah, yang memberikan dia gelar sebagai nabi itu Hmm, bukan manusia biasa. Atau maksudnya begini, iya. dia adalah nabi itu juga, nabi itu sendiri juga. Ia mengakui dia adalah nabi. Siapakah dia? Itulah Yohanes Pembaptis. Gitu. Oke, Yohanes Pembaptis. Baik. Iya. Terus kemudian yang memberi gelar adalah Yohanes Pembaptis. Terus kemudian adalah kalau kita tahu Yesus adalah Tuhan, dia juga utusan. Apakah dia yang mengutus dirinya sendiri ke muka bumi, Bang? Kan dia juga Tuhan. Bagaimana menjelaskannya, Bang? Iya. Yang mengutus firman itu adalah Bapa. Bapak. Ada itu di kitab ini saya. Oke, Aku baik. mengutus firmanku. Ya, Oke. gitu. Oke, kalau Bapak yang mengutus Yesus, mengutus firman menjadi Yesus, kenapa Yesus menjadi Tuhan, sedangkan Bapak adalah juga Tuhan? Berarti ada dua Tuhan, Bang. Gini, Ya, gimana? ini yang disebut dengan apa ya? Aduh, saya jadi ini. Hakikatnya, gitu ya. Sekalipun firman ini menjadi manusia, hakikatnya itu yang sebagai Allah itu tidak hilang gitu. Nah, Oke. itulah yang menjelaskan bahwasanya firman itu adalah Allah Oke. gitu. Dan Baik. itu keluar daripada Bapa. Makanya tadi yang sebelumnya tadi ada disinggung soal Tritunggal yang berbeda dari Iya. gereja Barat. Perisai. Iya, Oke. itu yang berbeda gitu. Apakah yang keluar dari Bapak itu adalah cerminan dari Bapak atau keluar dari Bapak adalah Bapak itu sendiri? Menurut Pak Albert? Iya, karena kan Yesus sendiri kan mengatakan engkau tidak pernah melihat Allah gitu. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anaknya lah yang menyatakannya gitu. Oke, Artinya adalah di anak ini sendirilah yang menyampaikan siapa itu Allah itu sebenarnya gitu. Baik.
Kalau yang keluar dari Bapa adalah Bapa itu sendiri, bagaimana waktu Bapa menciptakan langit dan bumi? Artinya apakah langit dan bumi ini juga Bapa? Bukan. Saya nggak ada bilang, nggak ada mengatakan yang keluar dari Bapa itu adalah Bapa. Enggak. Oh Yang iya, oke. keluar dari Bapa itu adalah firman. Itu yang Oke. disebut dengan anak. Begitu. Oke, kalau keluar dari Bapa adalah firman menjadi Yesus, apakah Bapa dan Yesus sama atau beda, Bang? Hakikatnya sama, tapi pribadinya itu yang berbeda. Oke, baik. Kalau keluar dari Bapa berfirman jadi langit dan bumi, apakah hakikat Bapa sama dengan langit dan bumi? Gimana? Kalau yang keluar dari Bapa sama hakikat yang dia ciptakan itu, apakah langit dan bumi adalah hakikat Bapa juga? Maksudnya Sebagaimana gimana? hakikatnya. Ini kan gini, Saya Bang. kurang paham. Bapa ini keluar firman jadi Yesus. Ya, Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Kan gitu ya, Bang? Bapa juga Ya. berfirman, jadilah langit dan bumi. Apakah langit dan bumi sehakikat juga dengan Bapa sebagaimana sehakikat dengan Yesus? Dunia itu diciptakan, ya. Sedangkan Yesus yang keluar daripada Bapa ini bukan yang diciptakan. Karena Oke, sejak baik. semulanya firman itu kekal, gitu, Bang. Oke. Apakah fisik Yesus itu, Bang? Jasmani Yesus itu tidak diciptakan, Bang? Iya, kalau untuk jasmaninya itu dia itu diciptakan. Oke, Karena dia diciptakan. diambil dari dagingnya Maria, Bunda Maria. Baik. Yang menciptakan siapa, Bang? Ya penciptaan dari Allah itu sendiri, karena Oke, kedagingannya manusia itu diciptakan, tapi Oke. tidak dengan firman. Firman itu Oke. kan tidak diciptakan, Bang, gitu. Jadi Bapa yang menciptakan fisiknya Yesus, Iya, kemanusiaannya. kemanusiaan Yesus, terus rohnya Yesus itu ciptaan nggak, Bang? Ini enggak, ini tidak diciptakan karena itulah Roh Kudus yang bernaung di dalam rahimnya Maria itu tadi. Oke, baik. Jadi kalau rohnya Yesus masuk ke dalam fisik Yesus tidak diciptakan, berarti dia pencipta, Bang. Ya, iya, Bang ya. Iya, Oke, benar. baik. Jadi pencipta alam semesta ini masuk, apakah pencipta alam semesta ini adalah rohnya Bapak itu sendiri, Bang? Betul ya? Gimana? Oke, pencipta alam semesta ini adalah rohnya Bapak yang menciptakan fisik Yesus kan, Bang? Pak Albert, betul ya? Oke, artinya apa? Rohnya Bapak masuk ke dalam fisik Yesus yang diciptakan melalui jalur Rahimnya Bunda Bunda Rahim Maria. Artinya Bunda Maria pernah mengandung roh pencipta di dalam badan atau jasmani Yesus, betul ya, Bang? Kita tahu, Bang, yang namanya pencipta alam semesta itu jangankan tentang kandungan, Bang, gunung aja meleduk, Bang. Kok bisa rahim Bunda Maria, mohon maaf, terus badan Yesus bisa menampung sang pencipta di dalam? Logika sehatnya bagaimana kira-kira, Bang? Logika sehat begini, kalau kita bisa dibilang logika sehatnya itu memang Bunda Maria mengatakan dia itu menyimpan semuanya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini semua? Bahkan Bunda Maria sendiri gitu ya, dia menyimpan itu semua dalam hatinya. Dalam artian begini, aku pun tidak mengerti gitu. Dalam artian ya, sudah terjadi apa yang sudah aku alamin yang seperti itu gitu. Kalaupun kita mau bilang di mana logikanya, ya Allah itu logika itu kan apa ya? Atau saya bantu menjawab, ini cukup nggak bisa diganggu, ini hanya cukup dengan iman saja karena nggak bisa diterangkan dengan akal. Kira-kira seperti itu. Kira-kira Karena begitu Bunda ya, Bang ya. Maria pun pada Ya. saat itu ya jadilah seperti apa yang engkau kehendaki ketika dia berbicara kepada malaikat Ya, Gabriel. jadi betul, Pak. Jadi nggak bisa di logika sehatkan bahwa tidak mungkin kalau akal sehat mau bisa memberikan terjemahan kalau Bunda Maria itu mengandung jasmani Yesus, sedangkan di dalam jasmani Yesus ada roh pencipta. Logika sehatnya nggak masuk, tapi imannya yang masuk. Gitu ya, Bang ya? Iya. Oke, itulah baik. yang kita. Itulah yang diimani teman Kristen. Jangan diganggu, ini iman loh ya, teman-teman. Iya, benar. Oke.
Jadi Jadi izin kasih bang kesempatan mungkin sekali satu Bang kesempatan Erik sama Semakin seru kan, tapi santai ya. satu pertanyaan Ya. aja bang. Katanya Bang kan Erik nanti Tuhan itu. kasih kesempatan sama yang ini Ustadz Tata juga belum ngomong sama Bang Oh Maman iya, Jaya. oke satu aja bang, satu aja Ustaz bang Tama Hidayat. nggak usah ngomong, nanti ditanya aja habis Saya ini. sebentar Oh lagi iya, turun ya. Sebentar lagi turun besok iya siap bang, siap. iya, iya. menuju jam setengah 12 juga. Oke bang. Di keimanan Kristen kan mengakui bahwasannya Tuhan itu bisa melakukan hal segalanya kan begitu. Tapi kenapa pada saat Maria ini mau dikabarkan bahwasannya dia akan hamil dan memiliki keturunan, ya kenapa nggak langsung Tuhan itu menjumpain yang namanya Maria? Kenapa harus menggunakan atau melalui media ataupun memerintahkan malaikatnya Gabriel untuk bertemu dengan Maria untuk menyampaikan hal tersebut, bang? Bagaimana itu, bang? Ya. Ternyata kan kayak begini. Padahal kan kalau di keimanan Kristen atau di Bible itu dikatakan Abraham dan Musa itu pernah bertemu secara langsung face to face bahkan ya kan. Tapi kenapa ini harus melalui utusan gitu, bang? Kenapa nggak langsung aja Tuhannya itu bertemu dengan Maria? Silakan, bang. Iya, karena begini, pertama yang harus kita ketahui adalah Yesus adalah Mesias, ya. Atau dalam keimanan Islam itu disebut dengan Al-Masih, begitu. Di dalam nubuatan daripada Nabi Yeremia, seorang perawan akan melahirkan anak, gitu ya. Dan itu digenapi di dalam Bunda Maria itu sendiri, gitu. Nah, kenapa harus dia menjadi manusia dari Maria dan kenapa tidak langsung begitu saja? Itu tadi ada namanya penebusan atau keselamatan penebusan dosa itu sendiri, gitu ya. Oke. Karena Yesus itu sebagai Mesias disebut sebagai anak Daud, gitu. Jadi ya harus Oke. dilahirkan dari Pak Erik sosok jangan melebar ke sana dulu. Ya Pak Erik ya, izin ya. Waktunya Pak Albert dikit nih. Gini Pak Albert. Tadi kita setuju, Pak Albert juga mengatakan, bukan saya setuju tapi saya ikuti cara Pak Albert bahwa fisik Yesus itu diciptakan. Anda jujur di sini. Tapi roh yang ada dalam diri Yesus itulah yang pencipta. Kira-kira akal sehatnya di mana, Bang? Kalau rohnya yang menciptakan fisiknya, terus rohnya makanya masuk ke saya dalam jelaskan fisik dulu. itu, gimana, Saya Bang? jelaskan Kira-kira. Saya dulu. Iya. Begini, kita tidak terlepas dari yang namanya Yesus itu tidak terlepas dari yang namanya itu tadi nubuatan, gitu ya, nubuatan para nabi, di mana nabi-nabi itu mengharapkan sosok Mesias, begitu ya, di mana semua nabi itu sangat mengharapkan keselamatan daripada Mesias, di mana mereka juga mengharapkan bangsa Israel itu dimerdekakan dari sosok yang namanya Mesias. Bahkan Daud sendiri mengatakan Mesias itu adalah tuannya, gitu, atau Adoni dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau dibilang kenapa kok tidak langsung gitu ya? Kenapa nggak langsung seperti yang tadi disampaikan tadi sama siapa ya? Bang yang mana? Bang. Enggak, bukan, pertanyaannya bukan itu, Bang. Abang Waktu kegelapan, Abang kan bang. singkat. Kegelapan, bang. Waktu Abang kan singkat gini, Bang. Apakah benar roh di dalam diri Yesus inilah yang menciptakan fisik Yesus, Bang? Setuju nggak, Bang? Ya, karena kan firman, ya Bapa itu sendiri yang menciptakan gitu. Iya. Iya. Artinya roh yang ada di dalam diri Yesus itu juga yang menciptakan fisik Yesus. Iya. Iya. Jadi dia ciptakan dulu fisik, baru roh pencipta ini masuk ke dalam fisik. Betul ya, Bang? Nah, apakah kira-kira ini akal sehat lagi nih saya mau pergunakan. Kira-kira kira-kira akal sehatnya di mana, Bang? Kalau ada ya gimana, Bang? Silakan. Begini, tadi kan pertanyaannya kan kalau kenapa nggak langsung saja begitu ya, seperti pada saat zaman Abraham, Allah langsung berjumpa dengan saya nggak kesana, Bang. Saya nggak kesana. Yang tadi bertanya itu siapa? Ya udah, itu dikesampingkan dulu lah. Ini waktu Abang dikit, ini aja dulu. Gini, Bang. Enggak, kan saya kan menjelaskan pertanyaan yang tadi. Pending, Bang. Pending dulu, Bang. Pending. Silakan, Bang Andi. Jadi gini, Bang. Kita paham Yesus pernah ada di muka bumi berkembang biak, mulai dari kecil sampai dewasa, bukan begitu. Di dalam diri Yesus itu kan ada roh sang pencipta. Kira-kira apakah
roh sang pencipta di dalam diri Yesus ini tidak merasa tersolimi oleh keterbatasan fisik, Bang? Menurut Abang bagaimana, Bang, menerangkannya? Keterbatasan fisik terzolimi dalam hal seperti apa? Karena Ya, karena kita tahu maksudnya manusia kan terzolimi. kita tahu manusia kan ini terbatas, Bang. Dia bisa punya rasa lapar, dia bisa ngantuk, bisa tidur, padahal dia ada Roh Maha Kuasa di dalam dirinya. Sang pencipta itu. Artinya sang Iya, pencipta di karena dalam kan roh fisik ini terbatasi oleh fisiknya Yesus iya Masia gitu loh, Bang, maksudnya. sama sama seperti roh kita juga. Roh kita ini juga tidak akan merasa lapar. Roh kita juga nggak akan mungkin merasakan namanya kehausan, ya karena roh adanya. Tapi Beda, kalau Bang. fisiknya iya, tapi Beda, Bang. fisiknya Bang, iya, izin, Bang. fisiknya iya. Beda. Roh kita ini bukan roh seperti dalam rohnya Yesus. Rohnya Yesus kan rohnya Bapa yang pencipta alam semesta, Bang. Kalau roh kita ini kan roh yang dikasih oleh sang pencipta. Bukan roh Bapa yang masuk dalam diri kita. Wajar gitu loh. Kita merasa capek, mengalami penuaan, perkembangan dan seterusnya. Pertanyaannya di sini, Bang. Kalau roh sang pencipta ada dalam diri Yesus, kenapa harus roh ini mengikuti kemauan fisik? Gitu loh, Bang. Ngerti gak maksudnya, Bang? Kenapa masih terbatas? Dia Maha Kuasa loh. Kenapa masuk di dalam fisik akhirnya terbatas? Itu maksudnya. Bisa diakal sehatkan, Bang? Kalau dibilang di akal sehat kan ya itu tadi, Bang. Tuhan itu kan yang kalau misalkan sebenarnya bukan berbicara soal yang apa ya, yaitu yang kemanusiaannya tetap merasakan lapar gitu. Kemanusiaannya tetap merasakan namanya kesedihan dan kemanusiaan itu juga merasakan namanya capek. Namanya dia menjadi manusia fisik gitu kan. Ya Oke. tapi kalau keilahiannya tidak begitu. Tapi Makanya makanya tadi saya bilang kalau yang matinya itu adalah kemanusiaannya bukan ya, keilahiannya. persoalannya, Bang, keilahian ada dalam fisik. Saya kasih data satu saja. Adanya bentrok fisik dengan keilahian nih. Ini bentrok, Bang, kontradiksi. Sebagaimana Yohanes 5:30, saya baru pakai data satu kali nih. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi fisik ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Sedangkan ada yang maha kuasa dalam fisik. Nah, ini kontradiksi, Bang, antara dirinya, fisiknya dengan rohnya yang maha kuasa. Nah, ini akal sehatnya di mana, Bang? Kita bisa pergunakan di sini. Kecuali hanya iman saja, Bang. Apakah Bapak mau mengatakan, wah itu iman nggak bisa diterangkan? Gimana, Bang? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, karena Hmm. keterbatasan fisik itu tadi gitu. Kalau mau dibilang Yesus Hmm. dia memiliki kuasa keilahiannya, ya itu tidak apa ya dibilangnya, eh, nggak yang kayak yang langsung yang wah gitu, nggak yang benar-benar yang harus seperti apa gitu kan ya, karena dia menggunakan kemanusiaannya tadi, fisiknya gitu. Oke. Tapi waktu dia bermukjizat, teman-teman Kristen mengatakan itu tanda keilahian gitu loh, Bang. Setuju nggak, Bang? Ya setuju, karena itu Iya. kan Oke. mukjizat itu kan Iya. sebuah kuasa Heeh. Allah ya, kuasa Iya. ilahi itu sendiri kan. Jadi iya, artinya waktu dia menghidupkan Lazarus dari mati, keilahian di dalam fisik ini sangat menonjol. Persoalannya, waktu dia capek tidur dan makan, keilahian ini nggak nonjol. Kemana keilahian, Bang? Itu maksudnya, Bang. Keilahiannya mau dikemanakan bang, ya tetap ada dalam dirinya ya. Kalau memang dia mau ya kemanusiaannya ada fisik ya, dia capek ya tetap dia rasakan gitu bang. Artinya Oh. keilahian kadang terpakai, keilahian kadang aktif, kadang pasif gitu ya, Bang? Kalau saya tidak salah dengar Bang Andi katanya keilahian itu kalau menurut mereka pandai capek, pandai ini semuanya Jangan, seperti yang jangan, Bang Andi jangan, bilang. jangan, jangan. Jadi keilahian kadang pasif, kadang kalau dia pasif, ya ikutlah naluri manusia, ya manusiawi dia, ya pasif dia. Tapi kalau dia aktif, ya dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menonjolkan dirinya, oh dia seorang Tuhan, dia adalah manusia tapi di dalam dirinya ada ilahi gitu loh. Oh, Tapi pakai kalau tombol dia berarti.
berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya udah berarti pasif gitu keilahiannya. Kira-kira begitu ya Bang ya. Mohon maaf. Ada on off berarti Bang Andi, ada pakai tombol Swiss kalau di Malaysia Ya bilang kurang Swiss. lebih seperti itulah. Ya. Tapi ini fakta loh Bang, iman Anda loh ini. Saya nggak mau menggores, tapi ini faktanya Bang. Oh. Iya, kemanusiaannya itu Ya. yang tidak berkuasa begitu kemanusiaan. Allah. Yang paling parah Astagfirullah. adalah Bang, sebagaimana waktu iblis membawanya ke gunung yang tinggi untuk bersoal jawab. Sampai di gunung yang tinggi kata iblis, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku. Persoalannya adalah Yesus salah jawab. Mohon maaf ya. Mestinya hanyalah kau iblis hanya kepada roh yang ada dalam diriku yang kau sembah. Tapi Yesus berkata, hanyalah kau iblis hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Dia nggak menunjuk dirinya. Apa Yesus waktu itu lupa kalau dia ilahi dalam dirinya Bang? Kenapa dia salah tunjuk? Memberitahu Injil, iblis bahwa lu sembah yang maha kuasa. Apa dia lupa kalau ada ilahi dalam dirinya Bang? Begini, Gimana, Bang? kalaupun nanti kita baca ayat selanjutnya, Yesus pun mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi udah dicobai Bang. Itulah makanya pada akhirnya Yesus pun mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan Pada lagi akhirnya dia pun mengakui dirinya itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, begitu Bang. bukan lagi dicoba Bang, udah berat juga, bukan lagi dicoba. Bahkan iblis ini yang menciptakan kan Yesus, roh yang ada dalam diri Yesus yang menciptakan malaikat membangkang menjadi iblis di akidah Anda kan gitu. Ya ini iblis ciptaan. Sedangkan ini kurang ajarnya iblis, mohon maaf ya Bang, membawa ciptaannya bersama fisik yang diciptakan oleh ciptaan ini gitu loh. Jadi saling membawa ini Bang. Saya ulang ya, iblis ciptaan membawa fisik Yesus yang ada roh pencipta yang menciptakan fisik dan iblis ini. Nah iblis ini agak sedikit arogan, bukan lagi mencoba tapi membawa ke gunung gitu loh. Artinya logika sehatnya di mana kalau ciptaan membawa sang pencipta ke gunung yang tinggi bersoal jawab Bang. Ini harus iman lagi nih Bang, bukan akal sehat lagi dipakai nih Bang. Silakan. Kalau soal itu kan pada saat Yesus dicobai ya kemanusiaannya karena dia melakukan puasa 40 hari ya. Yang dicoba itu adalah kemanusiaannya gitu. Dan ketika pun dicobai, Yesus sendiri pun berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Begitu, Bukan lagi Bang. dicobai Bang, udah dibawa, malah iblis membawa dia Bang. Ya, tambahan lagi Bang, 40 hari 40 malam itu Bang. Di Matius 46 ayat 1 2 Bang. Oke, kita Ada malamnya langkahin juga, itu. Bang. Iya, kita langkahin itu. Terakhir Bang, Abang kan capek nih. Waktu Yesus berdoa itu Bang, di Bukit Getsemani itu, semalaman dia berdoa 3 kali, dia maju sujud dan berdoa gitu Bang. Untuk andaikan cawan ini berlalu dariku, artinya minta diselamatkan dari salib. Menurut Abang itu Yesus berdoa kepada rohnya di dalam dirinya atau dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga Bang? Berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Bukankah Bapa ada dalam diri Yesus? Enggak. Karena kan yang ada dalam dirinya itu adalah Yesus itu sendiri, rohnya, firman yang keluar daripada Bapa. Tapi kan rohnya ilahi juga pencipta alam semesta yang ada dalam dirinya. Berarti di sini ada dua, ada terbagi sang pencipta. Tapi dia berdoa kepada Bapaknya, begitu. Oke, doa kepada Bapaknya berarti Yesus merendahkan dirinya lagi. Dia tidak mengingat kalau dia juga ada roh maha kuasa dalam dirinya. Nah, itulah makanya apa istilahnya ya? Pengosongan diri atau yang disebut dengan kenosis kalau saya nggak salah. Iya, mengosongkan diri sebagai manusia. Pengosongan diri. Mengosongkan Yoga. diri. Oke, baik. Astagfirullahaladzim. Oke, Gak apa-apa, mungkin gak apa-apa. itu saja ya. Saya makasih. udah besok mau kerja lagi, udah mau jam 12 dan beberapa hari juga saya memang sudah begadang. Terakhir bang, menurut abang, Pak Albert, terakhir abang, doa Yesus diterima apa ditolak bang? Kenapa? Doa Yesus diterima apa ditolak? Ya tidak diterima lah, karena kan
ketika saat itu kan Yesus kan melakukan Astagfirullah. misi dari nubuatan daripada Mesias itu sendiri. Oke. Artinya doa Yesus diselamatkan dari salib ditolak oleh Bapa karena memang Bapa menubuatkan Yesus untuk mati di salib ya Pak ya. Jadi bersaut-sautan di sini ya. Mesias, Yesus Oke. sebagai Mesias. Menurut Anda Pak Albert yang menubuatkan Yesus mati di salib dirinya sendiri atau Bapaknya di surga yang menubuatkan dirinya mati di salib Bang? Gimana? Yang menubuatkan Yesus mati di salib siapa sih? Para nabi. Oh para nabi, bukan Tuhan. Oh, beda versi. Enggak, karena kan yang menubuatkan sosok Mesias itu ya para nabi itu sendiri, karena kan para nabi mengharapkan sosok Mesias begitu. Jadi para untuk nabi menyelamatkan para nabi ini menubuatkan Yesus harus mati di salib. Tapi Yesus minta doa ke Bapa, Bapa tidak mengabulkan. Artinya bersekongkol semua nih. Iya. Astagfirullah, Oh, iya, kasihannya apa-apa, Yesus. apa-apa. Karena kan karena memang satu sama lainnya itu kan tidak terputus gitu. Oke. Baik. Iya, Jadi ya, Pak iya, Albert? iya ada Pak Albert. Oke, Bapak boleh cek nanti Yesus curhat sama Allah Bapa di Markus 16:19 ya Pak ya. Bapak boleh lihat di situ. Dia Iya, tidak berdampingan masalah, duduk. tidak masalah Iya, sama saya. Tidak masalah. banyak atas waktu Pak. Oke ya. Lalu Pak Albert. Oke, shalom, Tapi- selamat shalom. malam. Ya, Tadi Pak Albert selamat cakep malam. loh, diskusinya bagus. Iya. Rapi deh Mak. Bagus Rapi. dia. Ini diskusi bagus. Next Pak Albert nanti ada waktu Pak Albert lagi naik nanya langsung sama kita. Tadi Pak Albert juga agak framing itu loh. Anda juga berbeda kok. Ada Syiah ada apa ya? Syiah bukan Muslim. Syiah bukan Tapi, Islam. Syiah dan bukan Islam. seterusnya. Kalau ada teman-teman Oten di bawah ya, saya juga tadi terkait dengan Yesus ini sebagai Bapa itu sendiri, penguasa alam semesta. Pada saat pada di Injil Matius 4 nomor 10 itu kira-kira iblis ini menuruti nggak perintah Yesus? Karena di situ kan tertulis katanya sembahlah Tuhan Allahmu. Kira-kira iblis ngikuti nggak apa perintah Yesus di situ sebagai Tuhan? Iblis mana pernah mau menyembah. Nah itu bang. Justru Islam kan pembangkang Berarti- untuk menggoda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Tenny Peter itu agama Kristen? Bukan Albert, itu Ustaz Albert. Tata itu. Ustaz Tata itu. Ustaz Tata itu. Oh, lapar nih Akizia lapar ini. Nih kalau Akizia udah kayak ini bener-bener ngejar dia. itu namanya kenapa ganti Brother Tata itu? Kenapa? Biar bisa masuk ke Oten. Kompak Oten. Oh, Ustaz Tata, assalamualaikum. Coba Ustaz. Bang, Masih ngomong? siapa ini ya Bang? Ibis mungkin ini Bang gantian dulu ada Boleh silakan. Kristen di bawah ya. Siap. Saya turun ini aja, Bang Hidayah. Oh, kalau kamu kan enggak tidak di atas juga nggak apa-apa, enggak kurang kok. Ah, ada ada orang mau naik saya turun. Saya Nggak nggak usah. tahu, saya nggak punya tangga ini, cemana Nanti mau turun? gantian aja kita, gantian aja. Iya gantian bener-bener. Untung Bang Handi nggak keceplosan tadi. Saya juga masih ada PR sama beliau tadi itu Bang Andi. Tapi janganlah biarin aja. dikerasi. Cukup tadi lumayan kan cara diskusinya ya, asik gitu ya. Terstruktur rapi gitu loh. Jangan dibelok-belokin lagi. Terstruktur rapi tapi udah mulai berbau-bau ini. Ya oke ya, izin dulu satu teman-teman yang muslim ada si Udah John Peter mau- saya di-kick aja. Aduh. Saya aja ganti. Bisa nggak? Saya turun brother. Di sini saya Akizia nggak ada Oten. Ada nih Akis dong. Bentar ya. Turun beliau. Siapa yang mau kita naik? jumpa lagi di lain kesempatan. Sebelum naik saya Nanti, dulu Ustaz Tata masih Ustaz masih ada Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya aja yang turun. Waduh, tadi kemana si John Peter tadi? Oh, John Peter? John Iya, Peter. John Peter. Yeah, that's your friend. That's your friend. Oh, Your no. best friend. No. Kalau John Peter yang naik itu berbeda dengan yang tadi Kristen Ortodok. Iya, Kristen Ortodok itu makanya tadi di sini- mengatakan bahwa yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib itu para nabi. Kalau John Peter, dia kan tim pencari fakta di Bukit Golgota. Yang memenuhi syarat masuk 340 pembunuhan berencana adalah
Yesus sendiri yang merencanakan dirinya mati di tiang salib dan melibatkan beberapa unsur adalah iblis, Yudas Iskariot dan tentara Romawi atau Pilatus. Jadi yang kena 340 adalah Yesua Mesias sendiri menurut Peter. Kalau yang tadi yang menubuatkan para nabi, berbeda loh. Jangan naikkan dia, nanti ribut lagi dia gitu. Saya saja masih ada PR sama dia. Jadi gimana tuh bang? Tuhan divonis bang, Mana tadi? dihukum. Ya inilah diskusi kayak begini asik, jangan sampai terlalu vulgar. Tapi saya rasa teman-teman paham kok, ada yang bilang on off, ya paham arahnya ke sana. Biarlah netizen yang dibawa menerjemahkan. Satu lagi Bang Handi, Iya. si John ini tidak meyakini bahwa Kristen itu agama. Kata si John ini, Kristen itu ormas bukan agama. Ya burset. Kata si John nih. Betul kata si John nih. Dia kokoh dan dia keras bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu hanyalah organisasi atau ormas. Ayo teman-teman Kristen dibawa, Oh my God. naik dong supaya kita ini diskusi santai. Ini siapa ini Bang? Aduh masih putar-putar. Masih gelap itu. Jesu. Jesu Nainggola. Jesu Bang Jeko, Nainggola. Bang Jeko. 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 Aduh, Wah, Ya, sinyalnya nggak sinyal bagus. kurang bagus bang, sinyalnya kurang Oke, bagus. bro. Lagian lu beli HP gak beli sinyal, bro? Turun, mode pesawat dulu bang, mode pesawat. Ya turun dulu abang, mode pesawatkan dulu handphonenya, baru itu balik lagi. Tetap Kembali aja, semula. mau diapain juga. Mau beli, jangan Si kan mau beli Taringan antar pesawat. permintaan Bang Taringan. Beli pesawat aja nggak bisa. Antar permintaan. Karena kewalahan saya kalau menjambak satu-satu ini banyak orang mau dicari. Bang Jack, Bang Jack. Bang Jack. Oh, kalau si cinta Yesus itu tidak mau naik itu dari tahun lalu itu saya naikkan saya jambak itu. Mereka cuma typing saja. Jadi inilah kalau bani-bani yang betul-betul terdoktrin sama Paulus, maka tidak akan berani itu kalau mau dialog. Kalau untuk typing ya itu tempatnya mereka. Tapi saya salut loh sama tadi Albert itu Kristen Ortodok. Dia akui bahwa kalau akal sehat itu ya sulit, tapi ya di sana iman dulu yang berfungsi. Betul Bang Andi. Makanya saya lebih penasaran itu karena di Malaysia ini kan saya sudah bilang tadi tidak ada di sini yang mengetahui Kristen Ortodoks itu. Jadi saya mewakili Kristen di Malaysia gitu untuk bertanya jawab sama beliau. Tapi belum tuntas tadi tentang katanya Yohanes yang menubuatkan kenabian Yesus. Nah tentang ketuhanan tadi yang saya mau bahas itu, yang katanya semua tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan sejak semula. Tapi saya mau bawa ke ini Filipi 2:11 dan Kisah Para Rasul 2:36 yang baru menjadikan Tuhan setelah dia mati. Itu saya mau kasih dia pilihan yang mana satu yang benar, Lukas atau Paulus gitu loh. Tapi kalau saya sih nggak usah terlalu bermain data. Kalau kayak gini lebih baik apa ya? Bermain logika sederhana kayak tadi aja. Oh iya. Ya itu sih. Kecuali dia minta, kita kasih, kita tahu kok semua. Silakan Bang Tangisan ini. Minta dong, minta. Minta duit. Saya tidak permintaan naik. Saya susah kalau mau cari gini 200 lebih orang ini mau dicari ini ke bawah susah. Silakan Bang antar permintaan. Ustaz Tata senggol dong Ustaz. Bangun. Aku masih live di YouTube loh. Yang di Komal-Komal juga jangan lupa dukung Handi Slebes Channel. Dukung kami di JCC Ustaz Cah Tata Channel, Panji Islam Media, Julfikar Official, Julkipilin Abbas, Sugi Kristologi dan seterusnya gitu ya. Jangan di Komal-Komal aja. Habis ini ya setelah offline carilah kemudian di subscribe gitu sih. Silvador ini Prio ini teman Kristen semua ini. Yang mana? Saya jambak tapi tidak diterima. Brother Jia, apa kabar? Kemana aja selama ini? Sehat? Alhamdulillah, Brother Hendy. Alhamdulillah. Tadi ngerti nggak arah diskusi tadi? Memang saya tadi Mengerti. percepat sih, ngerti ya? Iya, mengerti brother, mengerti. Argumen itu saya tahu brother, alhamdulillah.
Tapi Brother Hendy, saya gak mau panjang seperti itu. Saya mau spesifik dulu. Kenapa itu banyak tawil di dalam ini orang Brother Kristen mulai tawil di dalam akidah Trinitas terlalu banyak asumsi, Brother. Maksudnya terlalu banyak denom, apa bagaimana? Banyak asumsi, Brother. Waktu pertanyaan untuk akidah Trinitas, Kristen banyak asumsi. Oh, Tidak ada eksplisit tulis di dalam Bible tuh akidah Trinitas, Brother. emang seperti itu karena Iya. kalau nggak begitu ya nggak Kristen nggak bisa diterangkan seperti Trinitas kan sumbernya Iya. dari konsili bapak-bapak Iya. gereja ya is okay itu iman mereka gitu berarti Iya. biarkan Hmm. nggak apa-apa kalau Oh, jadi Islam semua juga terus kita debat sama siapa kalau Muslim semua Hmm? kalau Muslim semua yang ada di Indonesia kita diskusi sama siapa itu sih. Aduh, saya tutup YouTube dulu ya. Udah jam berapa ini? Sudah soalnya ini nanti akan kembali lagi. Jam kalau ada. 12.06 sekarang. Oh, udah pindah tanggal 14 dong sekarang ya. Ya. Oh, ada yang mau naik tuh Tarigan Edison mau naik. Saya cari-cari nggak ada. Dia tidak follow saya kayaknya. Itu Tarigan Edison. Pak Tarigan ya. Orangnya kayaknya baik tuh orangnya Pak Tarigan itu. Silakan Bang Taringan. Antar permintaan Bang. Jadi ini bedanya kumal-kumal Oten sama kumalnya Muslim ya. Kalau di kumalnya Islam kita malah persilakan semuanya naik kalau bisa Oten itu ya. Tetapi kalau di kumalnya Oten, kita kalau naikin juga paling lama 20 menit. Udah di kick sama mereka. Astagfirullahaladzim. Belum lagi yang kita naikin. Bukan 20 menit, brother. Saya masuk di komal orang Kristen, tapi di luar negeri bukan dalam Indonesia. Bahasa English 3 sampai 5 menit, brother. Maximum 5 menit.